Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil analisis kami pada usaha Toko Jaya Abadi. Pertama-tama, yang kami hormati Ibu Nestriani STMSI selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang. Yang dimana itu saya sendiri, Riyad Afirla, ada Anissa Puput Prahayu, Hardila, Ardinal, Akbar Samar, Taniyanti, dan Dewa Sang Ayu Komang Arianti. Kami dari program studi akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Ekonomi, Universitas 19 November Kolaka. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis studi kelayakan bisnis pada usaha Toko Jaya Abadi, yang dimana kami melakukan analisis pada berbagai aspek-aspek. Ada aspek manajemen, keuangan, teknikal dengan pasar dan pemasaran, dan masih ada aspek-aspek lainnya yang dimana aspek tersebut menjadi indikator penentu apakah studi tersebut layak atau tidak. Baik, langsung saja kami akan menampilkan hasilnya. Baik, yang pertama-tama kami akan menjelaskan identitas usaha yang kami analisis, di mana nama usaha tersebut Toko Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Poros, Desa Pupalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Di mana nama owner atau nama pemilik tersebut atas nama Satrianingsih. Selanjutnya ada profil usaha, di mana gambaran umum usaha Toko Jaya Abadi adalah sebuah usaha perseorangan yang beroperasi sebagai toko serba ada, menyediakan berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pelanggan. Usaha ini dikelola oleh seorang pemilik tunggal yang bertanggung jawab atas semua aspek operasional toko. Dari segi produk, toko ini menjual berbagai kebutuhan pokok seperti sembako, serta menyediakan berbagai barang lainnya yang sering dibutuhkan oleh masyarakat seperti produk ATK atau alat tulis kantor. Selain itu, toko ini juga menyediakan layanan fotokopi dan percetakan, memudahkan pelanggan dalam mencetak dokumen atau membuat salinan. Dalam pengelolaannya, toko ini memiliki sistem yang sederhana namun efisien, dengan fokus pada pelayanan yang baik kepada pelanggan. Meskipun memiliki skala usaha yang relatif kecil, toko ini berusaha untuk memberikan nilai tambah dan memastikan kelangsungan bisnisnya dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu aspek-aspek utama dalam analisis studi kelayakan bisnis, di mana yang akan dibahas yaitu aspek pasar dan pemasaran, di mana ini terbagi menjadi 3, yaitu segmen yang pertama itu segmenting, di mana segmenting ini terbagi menjadi 4, yaitu geografis, di mana pelanggan di sekitar lokasi toko termasuk penduduk setempat, pelajar atau mahasiswa, dan guru maupun dosen. Secara letak atau posisi, Toko Jaya Abadi yang dekat dengan kampus Pupalia USN Kolaka dan juga dekat dengan SMP. Selanjutnya yaitu demografis, yaitu usia anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Selanjutnya itu pendapatan. Berbagai kelompok pendapatan dengan fokus pada kelas menengah yang mungkin lebih sering membutuhkan sembako dan layanan fotokopi. Yang selanjutnya itu status pekerjaan, di mana itu pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, guru, dosen, dan ibu rumah tangga. Selanjutnya yaitu targeting, di mana yang pertama yaitu penduduk lokal, di mana masyarakat sekitar yang membutuhkan sembako dan alat tulis kantor secara rutin. Yang kedua yaitu pelajar dan mahasiswa. Segmen ini membutuhkan layanan fotokopi, percetakan, serta alat tulis kantor. Selanjutnya yaitu pekerja kantoran, guru, dan dosen. Mereka membutuhkan layanan fotokopi dan percetakan serta produk ATK. Selanjutnya itu pelanggan customize. Pelanggan yang membutuhkan layanan khusus seperti pembuatan buket untuk acara spesial. Baik, selanjutnya yaitu positioning, di mana yang pertama yaitu kenyamanan dan kelengkapan. One stop shop untuk kebutuhan harian, alat tulis, dan layanan fotokopi atau percetakan. Yang kedua yaitu pelayanan yang personal dan ramah. Ini memberikan layanan yang personal, ramah, dan cepat sehingga pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu kualitas dan kepercayaan. Menekankan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan serta membangun kepercayaan dengan pelanggan melalui pelayanan konsisten dan memuaskan. Selanjutnya, aspek teknikal. Usaha ini berlokasi di Jalan Poros, Pupalia, Desa Pupalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Lokasinya sangat strategis
karena berada di depan kampus USN Kelaka di Poplia. Hal ini membuatnya mudah dijangkau oleh mahasiswa, pelajar, dan penduduk setempat. Usaha ini dijalankan di rumah pemilik, merangkap sebagai toko. Bangunan toko terbagi menjadi dua bagian. Bagian kanan untuk melayani jasa, fotokopi, percetakan, dan penjualan ATK. Sedangkan bagian kiri untuk penjualan sembako dan aneka kebutuhan lainnya. Toko ini juga melayani pesanan buket, baik yang sudah jadi maupun yang sudah dikostum. Meskipun berlokasi di rumah owner, bangunannya telah mengalami perluasan dan renovasi. Toko ini dilengkapi dengan CCTV dan fasilitas tempat nongkrong bagi mahasiswa. Saya kembalikan. Baik, selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama yaitu proyeksi pendapatan. Pendapatan per bulan dari Jaya Abadi sebesar 100 juta rupiah, adapun keuntungan bersihnya sebesar 15% dari pendapatan tadi, yang berarti sebesar 15 juta rupiah. Kemudian biaya operasional, biaya gaji karyawan per orangnya itu sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah untuk per bulannya, dengan total karyawan sebanyak 11 orang. Jika dirincikan, ada 4 orang karyawan yang mendapatkan gaji 500.000, kemudian ada 8 orang karyawan yang mendapatkan 1 juta rupiah gaji per bulannya. Jadi jika ditotal biaya gajinya sebanyak 10 juta rupiah. Kemudian ada pun biaya persediaan dan peralatan sebanyak 50 juta rupiah, biaya utilitas 10 juta rupiah, biaya pemeliharaan 5 juta rupiah, dan biaya tak terduga lainnya 10 juta rupiah. Jadi total biaya operasional secara keseluruhan sebanyak 85 juta rupiah. Selanjutnya, biaya investasi. Adapun biaya investasi awal yang dikeluarkan oleh Toko Jaya Abadi sebesar 500 juta rupiah untuk biaya pembangunan toko. Kemudian adapun biaya renovasi toko sebanyak 150 juta rupiah. Kemudian untuk peralatan awal sebesar 250 juta rupiah serta stok awal yang untuk mengisi dari Toko Jaya Abadi sendiri sebanyak 500 juta rupiah. Jadi investasi awal secara keseluruhan dari Toko Jaya Abadi sebanyak 1,4 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan analisis return on investment atau ROI, di mana kita ketahui bahwa keuntungan bersih per tahunnya yaitu dari keuntungan bersih per bulan kita kali 12 dengan total 180 juta rupiah. Kemudian total pengeluaran modal awalnya itu tadi setelah kita lihat di bagian investasi awal sebanyak 1.400.000.000 rupiah. Kemudian kita carilah return on investment-nya dengan cara keuntungan bersih per tahun dibagi dengan total pengeluaran modal awal dikali 100%. Jadi kemudian kita masukkan nilai nominalnya sebanyak 180 juta rupiah, kita bagi 1,4 miliar. Setelah itu kita kali 100%. Maka didapatlah hasil 13%. Nah, ROI 13% ini menginterpretasikan bahwa investasi awal yang dikeluarkan oleh Jaya Abadi dapat terbayar dalam waktu sekitar 7 sampai dengan 8 tahun, yang cukup wajar untuk bisnis retail dan percetakan. Selain itu, tentunya kita juga akan memperhatikan berbagai aspek-aspek lainnya yang menjadi penentu kelayakan usaha ini. Aspek manajemen ada 6. Manajemen kepemimpinan. Pemilik selaku manajer utama Toko Jaya Abadi dikelola oleh pemilik yang dibantu bersama suaminya yang bertanggung jawab dan atas semua keputusan dan operasional. Pemilik memastikan bahwa semua aspek bisnis berjalan lancar dan tujuan. 2. Sumber daya manusia. Pemilik merekrut beberapa karyawan tambahan untuk membantu operasional toko. Karyawan dilihat untuk memahami produk pelayanan pelanggan dengan baik dan menjalankan layanan tambahan seperti fotokopi dan percetak, seperti pembagian tugas yang menjelaskan antara karyawan, misalnya dalam hal penantakan barang, melayani pelanggan, dan baik kasir. 3. Manajemen personal. Sistem yang efektif untuk mesti
tersedia barang dan bahan baku, pemilik juga secara rutin melakukan pencetak stok sembako, alat tulis, dan bahan baku untuk melayani fotokopi. 4. Manajemen pemasaran. Digunakan beberapa media sosial untuk melakukan promosi untuk menerima lebih banyak pelayanan, menawarkan promosi khusus pada inti tertentu untuk meningkatkan penjualan seperti membantu hubungan yang baik dengan pelanggan, melakukan layanan yang proses. 5. Manajemen layanan dan produk. Media berbagai macam produk mulai dari sembako, alat tulis, kantor hingga layanan khusus seperti membuat buket, memahami produk baru semua dengan kebutuhan dan merawat tubuh hingga kulit. Layanan fotokopi dan percetak dengan mesti mesin selalu dalam kondisi baik dan bahan yang digunakan kulit tinggi. 6. Manajemen risiko. Sistem keamanan seperti CCTV untuk melindungi toko dan isi-isinya dari kecurian atau kerusakan, untuk memanikan sistem tak terduga seperti kerusakan mesin dan atau digunakan pos barang. Dilakukan tindakan mencetak seperti melihat terhadap mesin print dan fotokopi serta pencetak secara terhadap stok produk. Selanjutnya, aspek dampak lingkungan. Kemasan plastik. Memahami bahwa saat ini Toko Jaya Abadi masih menggunakan plastik sebagai pengemasannya. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengganti penggunaan plastik dengan bahan kemasan yang ramah lingkungan, seperti kertas atau bahan daur ulang, untuk mengurangi jumlah limbah plastik yang dihasilkan. Selanjutnya, energi saving mode. Di Toko Jaya Abadi belum mengadopsi peralatan elektronik hemat energi yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Maka dari itu, perlu untuk memulai secara bertahap menggunakan peralatan elektronik dengan yang hemat energi, seperti lampu LED atau mesin fotokopi yang efisien energi, dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon. Terima kasih. Saya teruskan kepada materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi aspek hukum. Toko Jaya Abadi memiliki legalitas yang sah untuk memperjelas menjalankan operasionalnya sebagai usaha perseorangan. Toko Jaya Abadi diakui sebagai badan usaha yang sah dalam lingkup hukum, telah memperoleh surat keterangan usaha dari pemerintah Desa Popalia, yang merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa toko ini mematuhi semua persyaratan dan peraturan yang berlaku untuk beroperasional sebagai entitas bisnis. Dokumen-dokumen tersebut menggagaskan legalitas untuk Toko Jaya Abadi sebagai badan usaha yang diakui secara resmi dan sah dan tanpa hambatan. Dengan memiliki semua dokumen yang diperlukan, Toko Jaya Abadi dapat memperoleh kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, dan pihak berwenang, serta memastikan keberlangsungannya operasional yang lancar dan terjamin. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami berikan bahwa Toko Jaya Abadi ini memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Toko ini menawarkan berbagai produk serta layanan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari pelanggan dengan lokasi yang strategis. Kemudian
Toko Jaya Abadi mampu mengelola operasionalnya dengan efisien, berfokus pada pelayanan pelanggan yang baik dan manajemen stok yang efektif. Namun, toko ini masih menggunakan sampah plastik untuk pengemasannya, sehingga berdampak pada lingkungan, serta juga konsumsi energi yang cukup tinggi, sehingga berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Kemudian saran yang kami berikan meliputi diversifikasi produk dan layanan, penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan, peningkatan promosi dan pemasaran, serta pengembangan skill karyawan. Dengan menerapkan saran-saran ini, Toko Jaya Abadi dapat meningkatkan daya saingnya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, serta berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Baik, itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Berdasarkan hasil analisis kami, jadi Toko Jaya Abadi ini terbilang layak atas usahanya. Baik, mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.